Halo Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Tiga pemain yang akan dilepas Arsenal pada bursa Januari. Arsenal dilaporkan bakal melepas 3 pemain kunci pada bursa transfer Januari 2022. Mereka adalah Aubameyang, Alexander Lacazette, dan Nicolas Pepe. Kontrak Aubameyang akan habis pada 2023 dan disebut-sebut bakal dijual Arsenal untuk mengamankan dana transfer sebelum hengkang secara gratis. Kedalaman skuad Arsenal sebetulnya tak bisa dibilang buruk. Di lini depan saja ada pemain muda seperti Gabriel Martinelli dan Eddie Nketiah. Sementara Alexander Lacazette yang terbilang senior juga gagal mengemban tugasnya ketika dipercaya tampil. Kontraknya pun juga sebentar lagi akan segera berakhir. Football London juga melaporkan bahwa Nicolas Pepe bakal dilepas karena Martinelli juga bisa diandalkan sebagai winger. Pemain Everton sengaja injak wajah Tomiyasu. Wajah bek Arsenal Takehiro Tomiyasu diinjak oleh pemain Everton, Ben Godfrey, pada paruh pertama pertandingan antara kedua tim. Gary Neville pun menyebut jika Godfrey sengaja melakukan hal tersebut. Wasit Mike Dean sempat menghentikan pertandingan di menit ke-29 setelah Godfrey menginjak wajah Tomiyasu. Tetapi ia memutuskan untuk tidak menghukum pemain Everton itu setelah melalui peninjauan VAR. Dia juaranya membuat pelanggaran. Terlihat seperti kecelakaan. Menurut kami, ia sengaja. Namun saya paham mengapa VAR memutuskan itu kecelakaan belaka. Memang tak bisa dibuktikan, tetapi sebagai seorang profesional, Anda tahu. Ujar Gary Neville dikutip dari Goal. Alasan Ralf Rangnick batal latih Arsenal. Bos Manchester United, Ralf Rangnick, rupanya pernah dalam posisi nyaris menjadi manajer baru Arsenal sepeninggal Arsene Wenger. Namun hal itu urung terlaksana karena persoalan yang terlihat sepele. Ternyata, Rangnick tidak senang melihat Arsenal memperpanjang kontrak Mesut Ozil tanpa persetujuan darinya. Ketika kedua pihak sebetulnya masih dalam tahap negosiasi, Rangnick tak berpikir panjang untuk menarik diri dari proses negosiasi hanya karena keputusan Arsenal memberikan ekstensi kontrak pada playmaker Jerman tersebut. Rangnick disebut merasa tak dihormati gara-gara Arsenal tak melibatkannya dalam penanganan Ozil. Sementara dirinya hendak menjadi manajer baru di Emirates Stadium. Pada akhirnya Arsenal beralih ke manajer berkebangsaan Spanyol, yakni Unai Emery. Namun, juru taktik yang kini melatih Villarreal itu gagal memberikan yang terbaik untuk Arsenal. Hingga akhirnya, ia digantikan Mikel Arteta sebagai suksesor hingga saat ini. Ada masalah antara Aubameyang dan Mikel Arteta. Gary Neville meyakini ada masalah antara Mikel Arteta dan Pierre-Emerick Aubameyang menyusul kekalahan 2-1 Arsenal atas Everton di Premier League pada Selasa kemarin. Aubameyang yang tengah mengalami penurunan performa dimasukkan ke bangku cadangan oleh Arteta untuk pertandingan kemarin. Arteta berdalih bahwa dirinya hanya ingin mengistirahatkan dan merotasi timnya. Namun, ketika Martinelli ditarik pada menit ke-71, Arteta lebih memilih memasukkan Eddie Nketiah daripada Aubameyang. Hal itu yang membuat Gary Neville percaya bahwa hal tersebut menciptakan masalah antara sang kapten dan manajer. Saya pikir akan ada masalah dengan Aubameyang setelah pertandingan ini, ujar Neville kepada Monday Night Football. Saya rasa dia tidak akan menyukai ide untuk memasukkan Nketiah. Saya tidak akan suka menjadi pemain pengganti, tambahnya. Ditanya apakah ada sesuatu yang sedang terjadi, Neville melanjutkan, "Ya, itu ada sesuatu. Selalu ada sedikit kesalahan di antara Arteta dan Auba. Saya tahu dia kaptennya, tapi dia meninggalkannya dan rasanya ada yang sedikit canggung dan itu akan menimbulkan masalah." Tutup Gary Neville.
Juventus bersedia pinjamkan Dejan Kulusevski ke Arsenal. Tuttosport melaporkan jika Arsenal berpotensi mendapatkan jasa Dejan Kulusevski karena Juventus bersedia melepaskannya. Menurut laporan tersebut, Arsenal sangat tertarik untuk merekrut Kulusevski. Namun, Arsenal dikabarkan belum sanggup membelinya. Dana transfer Arsenal cukup terbatas di bulan Januari nanti. Sementara, nilai transfer Kulusevski tidaklah murah. Sebagai jalan tengahnya, Arsenal akan mencoba meminjamnya terlebih dahulu. Mereka akan meminjamnya selama 6 bulan dengan opsi permanen. Juventus tidak keberatan untuk meminjamkan Kulusevski ke Arsenal karena sang pemain dianggap pemain surplus. Namun mereka ingin ada klausul kewajiban pembelian permanen untuk sang penyerang. Ini yang menjadi salah satu kendala, karena Arsenal tidak ingin diberi kewajiban seperti itu. Juventus sendiri dilaporkan sudah menetapkan harga jual Kulusevski. Mereka menginginkan sekitar 40 juta euro untuk sang pemain. Mereka menilai harga itu layak disematkan ke Kulusevski karena ia memiliki bakat yang besar dan juga kontraknya masih cukup lama di Turin. Emil Smith Rowe bisa dimainkan pada pertandingan berikutnya. Emil Smith Rowe dalam kekalahan 3-2 kontra Manchester United dimainkan sebagai starter. Sayangnya, sang pemain tidak bisa bermain selama 90 menit karena mengalami cedera. Ia juga tidak dimainkan saat Arsenal mengalami kekalahan kontra Everton. Namun Mikel Arteta kini memberikan kabar yang cukup bagus soal kondisi Emil Smith Rowe. Pelatih asal Spanyol itu memastikan Emil Smith Rowe dalam beberapa hari ini kondisinya terus membaik. Smith Rowe juga dipastikan bisa kembali bermain saat Arsenal menjamu Southampton dalam lanjutan Premier League pada 11 Desember pukul 11 malam waktu Indonesia Barat. Tentu, kehadiran Emil Smith Rowe akan sangat berpengaruh untuk permainan Arsenal. Di saat para striker Arsenal nihil gol, dirinya sangat bisa diandalkan untuk mencetak gol-gol penting bagi kemenangan Arsenal. The Gunners juga ingin terus menjaga asa agar bisa finish 4 besar di akhir musim nanti. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!